It bertindak sebagai predator, khususnya memburu anak-anak di kota kecil bernama Derry setiap 27 tahun sekali. Selama periode ini, Pennywise muncul dan menyebabkan kekacauan di kota, memanfaatkan ketakutan dan imajinasi anak-anak sebagai sumber kekuatan. Meskipun Pennywise dapat membunuh dan menyebabkan ketakutan di setiap bentuknya, kekuatannya yang sebenarnya terletak dalam kemampuannya untuk memanipulasi pikiran dan emosi manusia. Pennywise tidak bisa dihancurkan dengan cara konvensional, dan para karakter dan cerita harus menemukan cara untuk menghadapi dan mengatasi ketakutan mereka sendiri agar dapat menghadapi Pennywise. Novel It secara mendalam membahas tema persahabatan, ketakutan, dan kekuatan imajinasi dalam menghadapi kejahatan yang jauh lebih besar dan tak terpahami. Hello there, curious people. Selamat datang di kanal Enigma Hitam. Kali ini kita akan menjelajahi dunia horor dari sang raja kisah horor yaitu Stephen King dalam novelnya yang berjudul It, terletak di kota fiksi yang menggetarkan, Derry. It menghadirkan citra horor yang terlupakan dalam bentuk Pennywise, badut menakutkan yang memuni anak-anak dan mengubah keindahan balon merah menjadi simbol kejahatan. Kali ini kita akan menyelami lapisan-lapisan kompleks cerita ini, menjelajahi karakter-karakter yang mendalam, dan mengalami kengerian yang mencekam yang ditinggalkan oleh Pennywise. Dari jalanan persahabatan dalam klub para pecinta sastra yang berani hingga penghadiran kembali yang misterius. It memperkenalkan kita pada dunia di luar kenyamanan, memaksa kita untuk menghadapi ketakutan terdalam dan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Sebelum kita mulai, perlu diketahui bahwa It dalam video ini saya rangkum tidak hanya mengambil referensi dari filmnya yang diperankan oleh Tim Curry atau Bill Skarsgård, namun juga mengambil referensi dari novel It karya Stephen King. Jadi akan ada beberapa hal yang tidak kalian ketahui bagi yang telah menonton versi layar lebarnya yang telah tayang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk meninggalkan like serta subscribe pada kanal Enigma Hitam untuk mendukung konten di sini. Kita mulai dan selamat menyaksikan. Pennywise atau It adalah entitas kosmik yang mengerikan dan jahat yang berusia miliaran tahun. Muncul di kehampaan Macroforce yang juga dikenal sebagai Todas Darkness. Entah beberapa abad atau bahkan ribuan tahun yang lalu, It datang ke planet bumi untuk mencari makan. Ia tinggal di selokan kota Derry di New England, Amerika Serikat. Ia terbangun setiap 27 tahun untuk memangsa anak-anak kota, memakan ketakutan mereka dan menggunakan cahaya oranye terang yang menggeliat yang terdiri dari esensi kehidupannya sendiri dan merupakan bentuk aslinya, yang dikenal sebagai The Deadlights, suatu bentuk energi Eldritch yang berbahaya, yang digunakan sebagai senjata magis gelap oleh penjahat mengerikan Stephen King lainnya yang dikenal sebagai Crimson King. Untuk membuat mereka mengambang, kalian tahu kan catchphrase terkenal dari The Dancing Clown ini? You float soul! Itu merupakan kalimat sebelum membunuh dan melahap mereka. Entitas ekstra dimensi yang memutarbalikkan realita ini memiliki bentuk yang hanya dapat dipahami oleh manusia sebagai laba-laba raksasa. Namun ia hampir selalu menyamar sebagai badut bernama Pennywise the Dancing Clown untuk menarik perhatian anak-anak sehingga ia dapat menangkap dan membunuh mereka sebagaimana adanya. Sasaran yang lebih mudah. Ia juga dapat berubah menjadi bentuk apapun yang ia inginkan. Umumnya berdasarkan ketakutan korbannya, karena kemampuannya yang bisa berubah bentuk. Identitas sebenarnya dari makhluk It tidak pernah diketahui. Diperkirakan It tidak memiliki nama asli, jenis kelamin, atau spesies yang dapat diidentifikasi. Oleh karena itu siapapun yang berbicara merujuk pada dirinya. Tak hanya dapat menunjuk It sebagai bentuk dari makhluk yang teridentifikasi. It bertemu dengan sekelompok anak-anak setempat dari kota Derry yang dijuluki Losers Club pada tahun 1956. It mencoba melahap mereka, tetapi mereka tidak hanya bertahan, tapi juga berhasil melukai, bertempur, dan sebagian mengalahkannya. Losers Club tumbuh menjadi dewasa 27 tahun kemudian, dan kembali ke kota Derry telah melupakan segalanya untuk melawannya sekali lagi dan membunuhnya. It adalah musuh bebuyutan Maturin si penyu, dan musuh bebuyutan Bill Denbrough dari Losers Club yang menyimpan dendam karena telah membunuh adiknya. Kill you all! I'll drive you crazy and I'll kill you all! I'm every nightmare you ever had. I am your worst dream come true. I'm everything you ever were afraid of. Tidak ada manusia yang mengetahui atau dapat mengetahui wujud sebenarnya dari It. Untuk fisik terakhir yang dimilikinya adalah seekor laba-laba yang sangat besar dan mengerikan. Namun ini adalah bentuk terdekat yang dapat dipahami oleh pikiran manusia.
yang sebenarnya dilihat anak-anak dari Losers Club bukanlah wujud aslinya, melainkan wujudnya di alam fisik. Bentuk sebenarnya dari It ada di alam antar dimensi energi Eldritch yang disebut sebagai Deadlight yang berada di luar dunia fisik. Makhluk hidup manapun yang melihat Deadlight akan langsung menjadi gila atau mati. Bill Denbrough hampir saja melihat Deadlight dan wujud di balik bentuk tersebut untuk sesaat. Dia menggambarkannya sebagai makhluk berbulu, tak berujung, merangkak, terbuat dari cahaya oranye. Panjang isi buku yang ditulis oleh Stephen King, It umumnya merujuk dirinya sebagai seorang pria, bahkan dengan sendirinya mengenalkan dirinya Mr. Bob Gray, dan mengambil wujud laki-laki sebagai Pennywise si badut. Namun ketika menghadapi bentuk laba-labanya, karakter tersebut mengetahui bahwa kemungkinan besar It adalah seorang wanita, karena bentuk terakhirnya di alam fisik adalah laba betina raksasa yang juga sedang hamil. Namun ini bukanlah wujud aslinya, melainkan wujud sejati dari makhluk di alam fisik yang merupakan representasi terdekat dari wujud aslinya, karena wujud aslinya tidak berjenis kelamin. It ialah seorang sadis yang tidak kenal belas kasihan, tidak masuk akal, pengecut, dan benar-benar tidak berperasaan. It adalah pengganggu dan monster atau bahkan perwujudan dari iblis itu sendiri. It tidak hanya merupakan predator mematikan dan berbahaya yang senang melahap mangsanya, bahkan terutama anak-anak, karena mereka lebih mudah ditipu dan ditakuti. Namun menurut It, ia juga senang mempermainkan dan menindas korbannya, menakuti, menyiksa, dan melecehkan mereka, sebelum akhirnya menyembelih mereka karena ketakutan, memenuhi tubuh, dan membuat daging terasa asin. It juga menindas Losers Club secara verbal kepada Bill, mengejek kegagapannya, dan terlebih lagi kehilangan adik laki-lakinya, bahkan memanfaatkan kesedihan itu untuk memanfaatkannya. It memiliki selera humor yang sadis dan gemar mengejek korbannya, senang menakuti-nakuti, dan menyiksa mereka. It benar-benar senang dengan kekejaman dan tindakan jahatnya yang mengerikan, menjadikannya monster kejam yang mati dan ketakutan dan bukan hanya predator yang ingin bertahan hidup seperti yang diasumsikan oleh beberapa penggemar. It juga memiliki karakter seorang narsistik yang arogan, tidak peduli apapun, dan tidak menyukai siapapun dan apapun kecuali dirinya sendiri. It memandang dirinya sendiri di atas Maturin sebagai kura-kura, menyebut Maturin bodoh dan meremehkannya karena sifatnya yang baik hati dan suportif. Seperti halnya semua sosok entitas jahat, It memandang manusia sebagai makhluk inferior yang ada semata-mata untuk dipermainkan dan dimakan. It sangat cerdas dan merupakan penipu yang cerdik dan manipulatif. Ditampilkan saat dalam bentuk Pennywise the Dancing Clown, ketika It lebih mampu bertindak dengan cara yang hangat dan ramah untuk memberikan mangsanya rasa aman yang palsu, seperti salah satu korbannya Georgie Donbrough, serta memanipulasi Henry Bowers untuk membunuh ayahnya dan para pecundang. Sebagai Pennywise, It lantang, periang, ceria, riang, mudah bergaul, dan menawan terhadap anak-anak, dengan sopan menawarkan mereka kesempatan untuk mengunjungi sirkusnya dan makan makanan gratis. Ini adalah hal yang paling dekat dengan kebaikan dalam jiwanya, dan meski kita tahu bahwa itu hanyalah kedok untuk menipu mangsanya sehingga It dapat membunuh dan melahap mereka. Beberapa versinya sangat kejam sehingga sulit mempertahankan fasad ini. Selain itu, It tidak memiliki sedikit pun rasa bersalah atau apapun yang dapat mengalihkannya dari sifat jahat dan menyimpang. Ironisnya, meski merupakan makhluk mengerikan yang memangsa raksa takut, It sebenarnya adalah seorang yang pengecut. Ketika para korbannya sudah mengatasi rasa takut mereka terhadap dirinya, mereka akan terpuruk dalam keadaan tak berdaya dan ketakutan. Pada akhirnya, hal yang menyedihkan dan mengecut ketika para korbannya benar-benar menghadapinya bersama-sama. It dapat merasakan rasa takut, kelaparan, dan mati, seperti yang ditunjukkan pada saat terakhirnya ketika It menjadi bangkai kapal yang menangis terseduh-seduh. Selain itu, meskipun keberaniannya dan kekuatan yang mengesankan, It juga sedikit hedonistik dan tidak dewasa secara emosional. Seringkali ia melakukan apapun yang ia inginkan secara instan dan sepertinya tidak pernah membuat rencana ke depan atau mengambil tindakan pencegahan. It juga memiliki kebutuhan kekanak-kanakan untuk menimbulkan keributan dan mendapatkan perhatian daripada terus membunuh lawan-lawannya. Sombongan dan kepicikan pada akhirnya menyebabkan kehancurannya. It merasa perlu untuk menghadapi semua anggota Losers Club bersama-sama untuk menegaskan kembali dugaan bahwa ia tak terkalahkan daripada menerima keterbatasannya dan membunuh mereka saat mereka terpisah. Kelemahan terbesarnya adalah ia meremehkan kebaikan manusia, rasa cinta, dan persahabatan yang mengarah pada kehancuran setelah Losers Club bergabung dan melawannya bersama-sama. Inilah saatnya keangkuhan yang sombong melawannya. Bahkan dengan kekuatannya, Losers Club masih mampu mengalahkannya jika mereka bekerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa It kurang memiliki keterampilan bertarung yang tepat karena anak-anak mampu mengalahkannya, meskipun sebagian besar tidak memiliki pengalaman.
sepanjang novel It, beberapa peristiwa digambarkan melalui sudut pandangnya, yang melalui It menggambarkan dirinya sebagai makhluk unggul, dengan kura-kura sebagai seseorang yang dekat dengan keunggulannya, dan manusia hanya sebagai mainan. Digambarkan bahwa mereka lebih suka membunuh dan memangsa anak-anak, bukan karena sifatnya, melainkan karena ketakutan lebih mudah ditafsirkan dalam bentuk fisik, sehingga anak-anak lebih mudah diteror, yang menurutnya mirip dengan mengasinkan daging. It terus-menerus dikejutkan oleh kemenangan anak-anak atas hal itu, dan hingga menjelang akhir, ia mulai mempertanyakan apakah It tidak sehebat yang pernah dipikirkannya. Namun It tidak pernah percaya bahwa masing-masing anak-anak cukup kuat untuk mengalahkannya, hanya melalui The Others, yang bekerja melalui mereka sebagai sebuah kelompok. Dalam duologi film 2017-2019, ia bahkan lebih bejat dibandingkan inkarnasi aslinya. It bukan hanya monster yang sadis, namun It jarang berpura-pura bersikap ramah terhadap siapapun, dan bahkan ketika It mencoba untuk tampil ramah, sifat menyeramkan yang mendasarinya masih merembes, dan It jelas kesulitan untuk bertindak seperti manusia normal. Daripada menggunakan fasad Pennywise, ia jelas lebih memilih menyudutkan dan menakuti korbannya sebelum langsung melakukan pembunuhan. Selain itu, meskipun It masih seorang pengecut, pembuatan ulang film tersebut meningkatkan sisi yang lebih berbahaya dengan menggambarkan It sebagai seseorang yang tidak dapat hidup tanpa menyiksa orang lain. Semua ini menjadikannya seorang sadis arogan yang akan melakukan apa saja untuk membunuh atau melukai orang lain. Ketika akan dikalahkan oleh The Losers Club, It secara sederhana dan misterius memberitahu mereka bahwa mereka semua telah dewasa, alih-alih menghina atau menggeram mereka. Seolah It merasa bangga menemukan lawan yang layak dan kagum akan seberapa jauh perkembangan anak-anak itu. Selama jutaan tahun, It tinggal di bawah kota Derry yang menunggu kedatangan manusia. Yang tak bagaimana It tahu itu akan terjadi. Setelah manusia menetap di tempat peristirahatannya, It mengadopsi siklus hibernasi untuk jaga waktu yang lama dan terbangun setiap 27 tahun. Kebangkitannya selalu ditandai dengan tindakan kekerasan yang besar, dan tindakan kekerasan besar lainnya mengakhiri perburuan dan mengirimnya kembali ke dalam hibernasi. Berikut saya rangkum kronologi awal mula It tercatat dalam sejarah. Tahun 1715 hingga 1716, It terbangun. 1740 hingga 1743, kota Derry bangkit, dan ia mulai meneror selama 3 tahun, yang berpuncak dengan hilangnya lebih dari 300 pemukim dari Derry, mirip dengan misteri Pulau Roanoke yang pernah saya bahas. Tahun 1769 hingga 1770, It terbangun kembali. Tahun 1851, It terbangun ketika seorang pria bernama John Markson meracuni keluarganya dan kemudian bunuh diri dengan memakan jamur White Nightshade, menyebabkan kematian sangat menyiksa. Tahun 1876 hingga 1879, It terbangun dan kembali ke hibernasi setelah kelompok penebang pohon ditemukan terbunuh di dekat Kentucky. Tahun 1904 hingga 1906, It terbangun ketika seorang penebang pohon bernama Claude Hero membunuh sejumlah pria di sebuah bar dengan kapak. Hero segera dikejar oleh sekelompok warga kota dan digantung. It kembali ke hibernasi ketika pabrik besi Kitchener meledak dan menewaskan 108 orang. 88 diantaranya adalah anak-anak yang sedang melakukan perburuan telur Paskah. Tahun 1929 hingga 1930, tersadar ketika sekelompok warga Derry menembak mati kelompok gangster yang dikenal sebagai Bradley Gang. It kembali ke hibernasi ketika Main Legion of White Decency, mitra Ku Klux Klan di utara, membakar klub malam tentara Afrika Amerika yang disebut The Black Spot. Tahun 1957 hingga 1958, It terbangun saat ada badai besar yang membanjiri sebagian kota dan membunuh George Denbrough. It kemudian menemui tandingannya ketika The Losers Club memaksanya untuk kembali ke hibernasi awal ketika ia dilukai oleh Bill Denbrough muda di ritual Jod pertama. Tahun 1984 hingga 1985, It terbangun ketika 3 pemuda pengganggu homofobik memukuli pasangan gay muda, Adrian Mellon dan Don Haggerty, dan melemparkan Mellon dari jembatan. It akhirnya dihancurkan dalam ritual Jod kedua oleh Bill Denbrough dewasa, Richie Tozer, Beverly Mars, Eddie Kaspbrak, dan Ben Hanscom. Meskipun hal itu memicu runtuhnya menara air dan membanjiri kota. Di sela-sela setiap peristiwa, terjadi serangkaian pembunuhan anak-anak yang tidak pernah terselesaikan. Penjelasan awal dalam buku ini mengenai mengapa pembunuhan tersebut tidak pernah diberitakan di berita nasional adalah bahwa lokasi penting dalam sebuah berita, serangkaian pembunuhan, betapapun mengerikannya, tidak akan diberitakan jika terjadi di kota kecil. Namun alasan tersirat di dalam buku tersebut, mengapa kekejaman tersebut luput dari perhatian jauh lebih mengerikan.
buku tersebut tidak pernah membiarkannya. Menjadi makhluk kosmik interdimensi, It adalah entitas yang kekuatannya tidak dapat diremehkan. Meskipun wujud aslinya ada di luar ruang dan waktu dalam Microverse, kekuatan yang ditunjukkan oleh avatar duniawinya meliputi fotokinesis. Esensi sebenarnya adalah Deadlight, pancaran cahaya oranye ekstradimensial sekaligus merupakan jenis mantra sihir, sekaligus wujud sebenarnya dari makhluk tersebut. Semua kemampuannya dapat dikatakan merupakan bentuk manipulasi cahaya yang diturunkan. Namun It dapat menggunakan cahaya secara lebih langsung untuk membunuh atau membuat orang menjadi gila. Kekuatan psikis. It memiliki tingkat kekuatan psikis yang gila. It dapat mencuri jiwa orang dan menjebak mereka di dalam Deadlight. Kali ini juga dapat menciptakan badai psikis yang mampu menghancurkan seluruh kota. Saat melawan Losers, ia menciptakan badai psikis yang menghancurkan pusat kota Derry. Pengendalian pikiran. Selain kekuatan psikisnya yang luar biasa, It mampu mengendalikan pikiran dan tindakan seseorang. Hal ini tersirat bahwa It mengendalikan dan mempengaruhi pikiran setiap orang dewasa di Derry, atau bahkan seluruh bangsa, karena mereka semua tidak mengetahui pembunuhan mengerikan yang terjadi di sana. Possess. It juga memiliki kemampuan untuk merasuki orang, yang ditujukan ketika It merasuki Tuan Kin agar Eddie meninggalkan Derry. Telepati. Dengan kemampuan membaca pikiran siapapun yang menjadi sasarannya, It sering menggunakan kekuatan ini untuk mempelajari ketakutan korban dan mengeksploitasinya dengan kemampuannya yang bisa berubah bentuk. Hal ini juga dapat menanamkan pemikiran dan proyeksi ke dalam pikiran orang. Ilusi fisik. Selain telepati, It juga dapat menciptakan ilusi fisik seperti balon yang melayang melawan angin, membuat wajahnya tampak di bulan, atau bau popcorn dan mayat membusuk. Hal ini juga dapat menyebabkan seseorang berhalusinasi. Biasanya ia menggunakan kekuatan ini bersamaan dengan perubahan bentuknya untuk memikat atau menakuti korbannya. Shape-shifting. It dapat berubah menjadi wujud apapun yang dia inginkan, baik itu wujud manusia, lintah terbang, zombie, laba-laba, raksasa, dan lain. It sering menggunakan kekuatan ini untuk mengambil wujud yang paling ditakuti oleh korbannya. Perubahan ukuran. Selain kemampuannya mengubah bentuk, It mampu memanipulasi dan mengubah ukuran berbagai bentuknya, dari besar hingga kecil. Misalnya saja, ketika Pennywise menyergap dan menyerang Losers Club setelah muncul dari layar proyektor, ukurannya tampak sekitar 5 kali atau lebih besar dari biasanya. Perubahan warna mata. It mampu mengubah warna matanya untuk mengelabui mangsanya, terutama anak-anak. Misalnya saja saat ia bertemu Georgie, matanya berubah warna kuning. Tetapi setelah memperkenalkan dirinya kepada Georgie, It mengubah warna matanya menjadi biru ramah, dan ketika ia siap menyerang Georgie, matanya kembali menjadi kuning jahat. Teleportasi. It juga mampu dapat melakukan teleportasi antar lokasi dalam sekejap. Namun belum pernah terlihat ia melakukan teleportasi di luar batas kota Derry. Invincible. Hal ini dinyatakan dengan yang jelas dalam beberapa kasus, terutama ketika Beverly dewasa menemukannya di tempat di mana ia dulu tinggal, atau ketika Hanscom dewasa menemukannya di perpustakaan umum. Hal ini menunjukkan bahwa hanya mereka yang benar-benar percaya atau memiliki pengetahuan tentang keberadaannya yang dapat melihatnya, meskipun It dapat terlihat sepenuhnya oleh siapapun ketika diperlukan atau ingin melakukannya. Salah satu momen penting adalah ketika It membantu Henry Bowers melarikan diri dari Juniper Hill. Salah satu teman satu sel Henry, dan kemudian penjaga, juga menyaksikannya di sebelah Henry. Hampir kebal. It bukanlah entitas fisik yang sebenarnya, sehingga It dapat dibunuh atau dirusak dengan cara konvensional. Satu-satunya cara yang diketahui untuk menyakitinya adalah dengan melakukan ritual shot yang melibatkan Maturin dan Gunn yang meminjamkan kekuatan psikis mereka kepada orang yang melakukannya. Mereka berdua meminjamkan kekuatan mereka kepada Losers Club berkali-kali. Ketika mereka menghadapinya, memberi mereka kekuatan untuk menyakitinya. Bill mengibaratkan melawannya seperti melawan asap. Keabadian. Avatar duniawinya yang telah ada di bumi selama ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Bentuk aslinya telah ada lebih lama lagi di Microverse. Ritual Shot adalah satunya cara yang diketahui untuk membunuh avatar duniawi. Namun sangat tersirat bahwa wujud aslinya masih ada di dalam Microverse dan bersifat abadi dan tidak akan pernah bisa dibunuh. Artinya It dapat mengirimkan wadah fisik lain untuk mengulangi proses tersebut di bumi lagi. Regenerasi. It juga dapat beregenerasi dengan cepat ketika ia menerima luka. Hal ini ditunjukkan ketika ia sembuh seketika setelah ditembak di wajahnya oleh Bill dan Ricky ketika ia mengejar mereka di Nightbot Street. Invasi mimpi. Hal ini juga tersirat bahwa It dapat menyerang mimpi karena It memberitahu Eddie bahwa It akan melihatnya dalam mimpinya ketika mengambil wujud penderita kusta di 29 Nightbot Street. Proyeksi kegilaan.
Tidak ada pikiran fana yang dapat melihat bentuk aslinya. Bahkan Bill ketika kekuatan psikisnya ditingkatkan secara gila-gilaan oleh Gunn dan kura-kura. Siapapun yang melihat bentuk aslinya akan langsung jadi gila atau mati karena syok. Fluorokinesis atau fluorasida. Dengan sentuhan dapat langsung menyebabkan kematian tanaman. Hal ini terlihat ketika Eddie saat masih muda dan dewasa bertemu dengan It dalam wujud penderita kusta. Telekinesis. It dapat memanipulasi benda mati sehingga membuatnya jatuh, melayang, dan berperilaku supranatural. Ini termasuk mengunci pintu dan perangkat elektronik. Hal ini juga dapat mempengaruhi tubuh manusia, seperti yang ditunjukkan ketika hal ini membuat Eddie terbang ke dinding hanya dengan pandangan sekilas ke arahnya. Kekuatan manusia super. Meskipun bukan entitas fisik, It masih mampu memiliki atribut manusia super. Hal ini ditunjukkan ketika It dapat merobek kepala dan anggota tubuh anak-anak dengan sangat mudah. Kecepatan manusia super. Bill mencatat bahwa It dapat bergerak dengan kecepatan ekstrim, mengklaim bahwa It jauh lebih cepat daripada kereta ekspres. Fleksibilitas manusia super. It juga dapat menekuk dan memelintir banyak bagian tubuhnya melebihi batas normal. Hal ini terlihat saat ia berhadapan dengan Eddie. It terlihat di dalam lemari es, semuanya terpelintir dan berkerut. Dan ketika ia keluar dari lemari es, It dengan mudah melepaskan ikatannya lagi. Sekian untuk video kali ini. Jika kita melihatnya hanya sebagai badut biasa, maka tamatlah kita. Dan itu hanyalah avatar dirinya sebagai The Dancing Clown, juga bukan wujud aslinya, melainkan wujud yang ia gunakan karena ia kerap menjambak anak-anak. Kalian mungkin penasaran dengan karakter yang dijelaskan dan tak ada di film seperti Maturin the Turtle. Mungkin kelak jika video ini memiliki rating yang baik, saya akan melanjutkan lagi untuk spin-off. I am eternal child. I am the eater of worlds and of children. Sementara cukup sampai di sini. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe untuk mendukung konten dan kanal di sini. Sampai jumpa and stay curious.